Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadis ad-du'a silahul mu'min aw kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sampai malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Sya'ban. Tidak beberapa hari lagi mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kurang lebih 20 hari lagi. Kita berharap kepada Allah Ta'ala Sya'ban ini terjadi peningkatan amal. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita. Bapak Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ambil dari surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-40. Satu doa yang pendek yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini, beliau ini statusnya adalah Khalilullah. Statusnya itu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah. Antara Khalil dengan Habib berbeda jauh. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca doa ini efeknya panjang, bahkan sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Apa doa yang beliau baca? Diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah diriku muqimas shalah, orang yang mementingkan sholat, orang yang menjaga sholat, orang yang memelihara sholat. Kapan kita lihat sholat itu begitu penting? Kapan kita merasa bahwasanya sholat ini perkara yang memang harus betul-betul dijaga, dipelihara? Kurang lebih 6 hari yang lalu, tanggal 14 Februari, di situ nampak kualitas manusia yang menjaga sholat, yang mementingkan sholat. Kenapa? Karena di hari kita melakukan pemungutan suara itu, satu TPS itu ada 7 yang bertugas, ditambah 2 linmasnya, 1 pengawasnya, ada 10, kemudian tambah saksinya. Berapa orang yang ada? Antara 10 sampai 15 atau 20 orang. Ketika azan zuhur berkumandang, berapa yang ikut sholat zuhur? Azan asar berkumandang, maghrib, isya. Pemilu kok penting Ustaz? Penting, tapi sholat lebih penting. Kenapa kita kecewa? Karena bukan saja pesertanya, panitianya pun gak sholat juga. Kami di rumah jadi TPS, sediakan ruang tamu itu untuk tempat sholat. Yang sholat, sholat, yang enggak. Penting sholat, ya kalau penting sholat berarti mereka sholat zuhur.
Karena penghitungan suara kan selepas zuhur. Kalau mereka mengutamakan sholat, maka mereka akan sholat. Jadi nilai kita di sisi Allah itu tergantung bagaimana kita meletakkan nilai sholat itu. Kalau kita pentingkan sholat, kita utamakan sholat, maka kita berharga, bernilai di sisi Allah. Tapi kalau tidak, ya tidak. Walaupun harta banyak, jadi tokoh masyarakat, pangkatnya tinggi, kalau tidak sholat ya juga nggak ada artinya. Sampai Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti itu. Ringan doanya, pendek doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menjaga sholat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya, wa min zurriyyati, dan begitu juga anak cucu keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim ini sholat, tetapi bukan hanya dia yang sholat. Nah, awak itu kan sholat, tapi tidak mau tahu juga anak cucu awak, minantu awak, kemanakan awak, terserahlah sholatnya atau enggak. Nah, pokok awak sholat. Berarti kita tidak mementingkan sholat bagi generasi yang melanjutkan kehidupan setelah kita. Nabi Ibrahim, dia memikirkan generasi keturunannya agar mereka senantiasa menjaga sholatnya, mengutamakan sholatnya, memelihara sholatnya. Banyak, kalau contoh mau kita ambil, sudah banyak. Ada perusahaan bus yang semua karyawannya wajib sholat, di jam sholat berhenti. Ada yang punya SPBU, di jam sholat SPBU itu tutup. Ada yang punya pabrik, pabrik bukan pabrik kecil, jam sholat itu pabriknya berhenti. Bagi orang yang mengutamakan sholat, dunianya tidak rusak, akhiratnya tidak tinggal. Tetapi kalau kita tidak mementingkan sholat, dunia pasti berantakan, akhirat kita pasti sengsara. Berapa banyak keluarga kita hari ini yang mementingkan sholatnya? Kalimatnya pendek doanya, satu ayat cuma. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tidak memahami bahwasanya sholat ini penting, maka setelah kita mati nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terhadap generasi yang kita ciptakan, yang kita tinggalkan, bagaimana sholat mereka. Kalau untuk makan hari ini orang tua akan nyinyir anaknya untuk makan, untuk belajar akan disuruh, bukan hanya sekolahnya, lesnya juga dimasukkan. Mulai dari les pelajarannya sampai ke olahraganya, sampai ke keseniannya, tetapi untuk sholatnya tidak akan banyak orang tua yang mementingkan sholat. Dan pokok kerajuk, kalau nak kerajuk dapat piti, senang hidup dah. Yang hidup senang itu orang yang menjaga sholatnya. Kalau dia tidak menjaga sholatnya, harta mungkin dia punya, tapi ketenangan hati tidak. Pangkat jabatan mungkin dia miliki, tapi ketenangan hati tidak. Terkenal mungkin dia, tetapi tidak punya ketenangan hati. Ketenangan hati itu bagaimana? Datang cobaan, datang nikmat, hatinya tidak berubah. Dapat uang banyak atau jatuh miskin, yang taatnya tetap kepada Allah. Nah, itu yang mahal. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa berefek doa Nabi Ibrahim ini sampai hari kiamat? Karena dia doa sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan peradaban yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini, beliau lahir itu di Turki, lahir di dalam gua, tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Begitu lahir diletakkan dalam gua, orang tuanya pergi. Bagaimana hidup Nabi Ibrahim? Allah yang maha hidup yang menjaganya. Bagaimana makan minumnya? Allah kirimkan seekor rusa untuk memberikan susunya kepada Nabi Ibrahim.
Manakala rusa itu terlambat datang, maka Allah gerakkan Nabi Ibrahim untuk memasukkan jempol ke dalam mulutnya. Maka makanan itu Allah masukkan lewat jempolnya. Ibu-ibu boleh nampak anak-anak mau ni Abu Jariyah. Macam tu Nabi Ibrahim. Terlambat datang rusa, maka Allah gerakkan tangannya itu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kapan Nabi Ibrahim keluar dari gua? Ketika telah remaja. Belasan tahun itu di dalam gua, tidak melihat dunia luar. Makanya ketika Nabi Ibrahim keluar dari dalam gua, dia lihat bulan, maka dia sangka itu Tuhan. Begitu bulan hilang, tak mungkin Tuhan itu hilang. Nampak lagi matahari, oh ini lebih besar ini, berarti ini Tuhan. Nah, matahari hilang lagi. Tak mungkin Allah itu hilang, kata Nabi Ibrahim. Di mana Allah ceritakan di surah Al-Baqarah. Maka tak tahu awak nak baca terjemahannya. Lain baca ayatnya, lain terjemahannya. Ayat terjemahan tak baca. Di terjemahan Al-Quran itu di surah Al-Baqarah Allah telah menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhannya. Kemudian setelah besar beliau sempat ke Mesir. Dulu daerah Turki itu namanya Mesopotamia. Setelah beliau besar, kemudian nikah menjadi nabi, maka Allah suruh membuka daerah baru, yang daerah itu hari ini kita kenal dengan Baitul Maqdis, yang berada di dalam wilayah Palestina hari ini. Nabi Ibrahim yang membangun peradaban di sana sampai dia punya anak namanya Ishak. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub inilah yang menjadi pengurus masjid pertama di seluruh dunia. Jadi ketua DKM masjid. Kenapa? Beliau yang mengelola nanti Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim juga membangun peradaban kedua yang kita kenal dengan nama Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu dulu satu lembah, letaknya di bawah, makanya kalau hujan lebat banjir. Bapak Ibu pernah lihat video banjir sepinggang di dalam Ka'bah. Nah, kenapa bisa terjadi? Daerahnya lembah, bukan di atas ketinggian. Yang tinggi itu Taif, perbukitan. Kalau Mekah itu rendah, lembah. Dulu sebelum dikenal orang, namanya Battah. Tempat itu namanya Battah. Belum bernama Makkah dia, Battah. Kemudian berubah menjadi Bakkah. Kemudian dikenal dengan Makkah. Sudah adakah dulu peradaban Makkah sebelum Nabi Ibrahim? Sudah. Karena Nabi Adam alaihissalam sudah berhaji, Nabi Nuh juga sudah berhaji. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya menceritakan semua nabi-nabi itu berhaji. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika banjir Nabi Nuh datang, maka bangunan Ka'bah itu hilang, tertimbun, hancur. Maka Nabi Ibrahim Allah perintahkan bersama anaknya Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Makanya di sekitar Ka'bah itu ada nanti, ini Ka'bah, ada namanya Maqam Ibrahim, ada namanya Hijr Ismail. Kenapa disebut Maqam Ibrahim? Apakah kuburan Nabi Ibrahim di sana? Bukan. Maqam itu tempat Nabi Ibrahim mendirikan bangunan Ka'bah. Ada namanya Hijr Ismail, agak melengkung. Ada lagi tempat kecil namanya Rukun Yamani. Nah, ini Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggikan, merenovasi bangunan Ka'bah. Berarti Baitul Maqdis dan Makkah itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun peradabannya. Nabi Ismail di Makkah beranak berketurunan nanti. Nabi Ishak di Baitul Maqdis punya anak, punya keturunan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
dibangun peradaban dua. Baitul Maqdis menjadi kiblat pertama, Makkah belum menjadi kiblat. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj dikumpulkan semuanya, Nabi dan Rasul itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nabi yang menjadi imam, kakek moyangnya Nabi Ibrahim menjadi makmum. Kemudian begitu naik ke langit, di langit ketujuh bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi di Makkah selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian hijrah ke Madinah. Itu kiblat masih ke Baitul Maqdis, belum ke Ka'bah kiblatnya. Maka Nabi selalu berharap agar Makkah ini menjadi kiblat. Kenapa? Karena nasabnya dari Nabi Ismail. Berdoa, bahkan setiap sholat itu Nabi melihat ke langit supaya Allah kirim malaikat menurunkan wahyu. Dan di dalam surat Al-Baqarah juga Allah pindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Sehingga ketika Nabi sholat, perintah Allah datang, kiblat itu dirubah. Kenapa Nabi ingin merubah kiblat? Karena kalau Baitul Maqdis Palestina di sini, kemudian Madinah di tengah-tengah, di belakangnya Ka'bah Makkah, satu garis lurus. Kalau Nabi menghadapkan kiblat ke Baitul Maqdis, maka membelakangi Ka'bah. Nabi tidak mau membelakangi Ka'bah. Tapi ketika Ka'bah menjadi arah kiblat, maka Masjidil Aqsa pun akan ikut. Doa Nabi Allah terima. Maka Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah menjadi kiblat. Di mana itu terjadi? Di masjid yang hari ini kita kenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, doa Nabi Ibrahim pendek, tidak panjang, ringan. Dirinya, anak keturunannya. Nah, awak sampai di mana memikir anak keturunan awak tu untuk bisanya mengerjakan solat. Nah, pernah tak awak berfikir bahawasanya awak beradiakan harus solat sadonya? Pernah tak awak macek orang tua awak, baik laki-laki padusi, nyobadun sana, leh sumayak nak salawatnya? Pernah tak awak berfikir awak punya kakek, punya nenek, punya saudara lo, solat tak salawatnya? Nenek kakek waktu punya ayah, punya saudara lo, solat tak? Ayah waktu punya kakek katanya, punya saudara, solat tak saudara? Lah pernah fikir waktu itu Bapak Ibu? Kalau alun dari awak mulai, dari awak sampai ke bawah berniat, ya Allah jangan sampai ada anak keturunan aku yang meninggalkan solat. Barang keturunan dijaga oleh Allah Ta'ala minimal 7 keturunan. Minimal 7 keturunan. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Lewi, Lewi punya anak namanya Qais, Qais punya anak namanya Yasar, Yasar punya anak namanya Imran, Imran punya anak namanya Musa alaihissalam. Nabi Bani Israel ada nama Nabi-Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu punya keturunan dari jalurnya Ishak, Musa, jadi Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim punya keturunan dari Nabi Ismail, namanya Nabi Muhammad, jadi Nabi Ulul Azmi. Anak dari istri pertama Nabi, anak dari istri kedua punya keturunan Nabi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi gelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Musa bin Imran bin Yasar bin Qais bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 8. Kalau dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim 8. Kalau Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 7 keturunan. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia tu Nabi Ibrahim doa. Nah, awak sampai mana kualitas doa awak supaya ahli keluarga awak dijaga oleh Allah Ta'ala, agar mereka juga menjaga solatnya,
mementingkan solatnya, perkara yang 5 menit. Kadang-kadang kan diremehkan solat. Kan 5 menit sembahyang ini. Orang yang menggunakan kalimat ini satu saat nanti dia akan susah mengerjakan solat. Nah, dia meremehkan. 5 menit sembahyang tak pula kepayahnya. Ini meremehkan. Bukan perkara mudah solat ini. Dan bukan perkara murah. Imam Al-Ghazali mengatakan perkara yang paling ringan itu adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Awak bisa cek dari bawah. Perangkat RT baranan sembahyang, perangkat RW baranan sembahyang, perangkat LPM baranan sembahyang, perangkat lurah baranan sembahyang, perangkat camat baranan sembahyang, wali kota baranan sembahyang, gubernur sampai kate punya ruang lingkupnya, kepala dinasnya lah, kepala itunya baranan sembahyang, sampai ke menteri punya jajaran baranan sembahyang, sampai presiden baranan sembahyang. Jadi kalau awaklah meremehkan solat, maka akan datang orang-orang yang akan memimpin awak yang acuh aja solat. Beberapa tahun yang lalu, kawan saya itu sedang rapat di satu daerah di Sumatera Barat, lengkap itu, lengkap dari pemerintahan terkecil sampai pemerintahan tertinggi. Azan zuhur berkumandang, rapat tetap jalan. Tetap jalan. Lah berkumandang azan asar tetap jalan. Kata kawanku, karena posisinya tidak dipandang, jadi mau lihat jamak takhir. Jam berapa selesainya rapat itu kurang lebih jam 6. 15 minit maghrib masuk. Selesai rapat, yang kawan ke solat jamak takhir zuhur jo asar. Pada orang mau sembahyang Pak. Yang ngambil solat kata beliau, tidak sampai 10 orang di belakang boleh ikut solat. Padahal itu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas kita hari ini begitu. Solatku perkara yang awak anggap ringan, remeh. Padahal solatku kalau ibarat angko, seluruh amal itu angkonya 0. Solat itu baru mulai angko. 1 kah, 2 kah, 3 kah. 0 itu di lumbuhan dia agak 100 banyaknya 0 tu. Tak ada gunanya 0. Dan tak ada harganya 0 tu. Tapi kalau 0 cie, angko 1 cie, di muka letaknya atau di belakang. Kalau di muka 10, kalau di belakang 01. Angko 2 kalau di muka 20, kalau di belakang 0,2. Kalau 30 di muka, kalau di belakang 0,3. Apa ibu galak? Kapan bernilainya 0 itu kalau ada angka selain 0. Nah, solat itu angka selain 0. Haji, umroh, zakat, puasa itu akan bernilai kalau solat kita Allah terima. Kalau solat kita tidak Allah terima, maka tidak akan bernilai semua amal itu. Orang haji, dosanya Allah ampuni macam bayi yang baru lahir. Iyo, itu ketika haji. Pulang haji, amal kali 2, dosa kali 2. Umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi. Iyo. Mabrur, dapat pahala macam bayi yang baru lahir itu. Pulang dari itu, dosa kali 2, pahala kali 2. Jangan pulang. Saat di situ pun masih bisa buat dosa. Ada pulang lain masih situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim doa itu luar biasa. Ingin anak keturunannya melanjutkan rukuk dan sujudnya. Nah, awak lain pernah berfikir untuk itu?
supaya anak keturunan awak melanjutkan sujudnya. Baru sampai Nabi Musa cuma keturunan Nabi Ibrahim itu. Nah, Nabi Musa ke bawahnya tidak jadi Nabi lagi. Kalau Nabi Ismail, dari Nabi Ismail itu, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai baru punya keturunan namanya Adnan. Itu 39 keturunan. Satu mereka menjaga sholat. Dari Adnan sampai ke Nabi Muhammad itu ada 22 keturunan. Itu mereka semua menjaga sholatnya. Dari Nabi Muhammad punya anak Sayyidah Fatimah. Seluruh nasab itu lewat anak laki-laki. Khususiyah bagi Nabi, nasabnya lewat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak Hasan, Husain. Dari Sayyidina Hasan itu sampai hari kiamat punya keturunan. Dari Sayyidina Husain sampai hari kiamat mereka punya keturunan. Maka itu yang awak kenal dengan istilah di dunia internasional itu panggilan Sayyid. Sayyid itu untuk orang yang keturunan Ahlul Bait Nabi. Bisa namanya Syarif, boleh dipanggil Habib. Kalau tidak awak punya anak lagi kita namanya Habib. Lapannya orang ikut Habib gelar atau Habib nama kau. Ada kawan bagi nama anak Mufti Maulana. Mufti itu gelar, tidak nama. Kemudian Maulana itu gelar. Maulana itu kalau di Jawa sama je Kiai. Nah, siapa nama anak Mufti Maulana? Ada nama anak gelar ni. Sama bagi nama anak sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana ilmu politik, sarjana pertanian. Itu nama anak. Dia awak kadang-kadang nak nama bertanya. Kalau tak ngerti tanya nama anak di mana dalam Quran. Kalau dalam Quran nama Fir'aun ada dulu. Ada sembarang bagi nama itu dapat di Quran mana macam itu macam. Dia cari di Quran, cuma artinya tahu apa enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya keturunan sampai Nabi Muhammad. Bara keturunannya sampai puluhan 39 tambah 22. Itu dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai hari yang baik dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu rata-rata mereka sudah keturunan ke-40. Jadi generasi ke-40 dari Nabi. Masih berlanjut, masih sampai hari kiamat nanti. Karena Imam Mahdi yang kita sebut dengan Imam Mahdi, beliau itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya dari jalur Sayyidina Hasan, ibunya dari jalur Sayyidina Husain. Atau pendapat kedua sebaliknya, ayahnya dari jalur Sayyidina Husain, ibunya dari jalur Sayyidina Hasan. Dari Ahlul Bait Nabi. Orang yang tidak mempercayai Ahlul Bait Nabi itu masih ada, maka Imam Mahdi dia tidak percaya. Kenapa? Kata Nabi, Imam Mahdi itu dari keturunanku. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu saya namanya Muhammad bin Abdullah. Yang tak kuliah tu bila ada tahun barang, tanggal barang, itu tak satu. Kau kajian akhir zaman. Sampai-sampai dekat jembatan tu ada gorengan namanya gorengan akhir zaman. Balik jembatan tu. Aku taklid Bali. Kadi Bali jadi mereknya gorengan akhir zaman, tak nak kalau makan. Karena iman kepada hari akhir itu dimulai nanti dengan dibaiatnya Imam Mahdi ini. Kemudian nanti ada Dajjal. Nabi Isa Allah turunkan. Nabi Isa itu nanti menikah dan punya anak, meninggal dunia, disolatkan di depan Ka'bah. Nanti kapan? Namun satu tahun bara tahun lain, namun satu. Karena bukan ilmu matematik, bukan ilmu eksak yang bisa awak cari pastinya. Ini perkara hari akhir ini diimani. Kalau tidak diimani, rusak iman, rukun imannya bermasalah, batal Islamnya bisa batal. Jadi rentetan peristiwa akhir zaman itu tidak bisa kita bayangkan.
Kenapa tidak bisa kita bayangkan teknologi akan habis? Awak jangan teknologi habis, baterai HP habis ni bentuk apa ni bentuknya? Wah capek mencari di mana kali cucuan, kali cas HP tu. HP baterainya penuh, pulsa ada panjang pak. Lapai dari rumah tinggal HP, putar ke rumah dia. Menjapui HP-nya tinggal. Luar biasa tergantungnya waktu teknologi. Tapi kalau nak semayang apa? Nak semayang Pak Biko lah, itu panjang ya. HP tinggal balik aja. Ya Allah. Pak kapalnya ke Jakarta, nanti boleh simpang bandara. HP tinggal di rumah, pulang Pak. Pulang. Akhir zaman tu teknologi pun tak ada oleh Bapak Ibu. Nah, mereka mungkin bisa awak ibik untuk itu. Bantu dan kayu lu menghadapi Dajjal. Baca surah Al-Kahfi tiap malam Jumaat 110 ayat, bisa dihadapi berko Dajjal. Itu tidak kelas awak tu. Dajjal itu Bapak Ibu yang dibawanya pertama kali jadi pengikutnya tu tidak lebih dari 70.000 ulama. Tak kelas awak tu. Maka bisa ulama itu tak bawa Dajjal cinta dunia. Nyo profesor, doktor, LC, MA, tamat luar negari, tapi cinta dunia. Jadi pengikut Dajjal. 70.000 bukan kelas awak itu. Itu kelas internasional. Jadi pengikut Dajjal dia. Dajjal itu bisa memiliki kekuatan yang memang dihadiah dari Allah Ta'ala. Yang mati bisa hidup, yang hidup bisa mati. Nyo bisa menahan hujan tak turun-turun. Air dari dalam tanah tak bisa keluar. Satu hari itu rasul setahun. Satu hari rasul setahun. Dajjal itu di bumi sebulan cuma di hadis Nabi. Tak abur. Sehari pertama rasul setahun, hari kedua rasul sebulan, hari ketiga rasul seminggu, hari keempat sampai habis baru normal. Di sehari rasul setahun baru rasul. Lama. Setelah itu kiamat alun lah. Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Habis itu baru matahari terbit dari tampik tenggelamnya. Kini terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti terbit dari barat, tenggelam dari timur. Kiamat alun lah. Yang tertutup itu pintu taubat. Kiamat belum. Kata Nabi, kalau kalian masih memiliki biji kurma tanam, walaupun matahari dah terbit di tempat terbenamnya, masih tak boleh tak masih. Ika awak cerita akhir zaman. Piti berkurang pandai. Baru lapar. Lu makan lagi awak. Tadi cerita ceramah akhir zaman. Tapi semayang lalai. Baca Quran dan namua zikirin dah. Siap semayang tak hilang tu. Tak ada zikirnya. Ini cerita akhir zaman tu tak semudah yang awak bayangkan. Jangan janji Dajjal dan janji dan patah saya panjang katanya. Apa boleh janji Dajjal? Kan siang gratis. Panjang oleh. Nala duduk pun janji tak sampai. Itulah manusia. Apa boleh janji Dajjal? Awak janji tak pasti saya mabuk. Bertangkang laki bini cerai. Apa boleh janji Dajjal itu? Nabi lu awak akan memahami doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan aku orang yang menjaga solat, wa min zurriyyati, dan juga anak keturunanku. Tak awak saja dong. Sampai hari kiamat anak cucu awak diniatkan, ya Allah jangan sampai dia meninggalkan solat. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika Nabi Mi'raj itu beliau melihat Nabi Musa solat di dalam kuburnya. Nabi Musa solat di dalam kuburnya. Nampak oleh Nabi Muhammad itu. Ada tanya saya pun tak oleh Bukhari itu. Kos ini saya hadisnya Ustaz. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kadang-kadang yang nanya sahih itu di rumah kita hadis tak punya itu. Dia tanya orang sahih. Nabi melihat Nabi Musa solat di dalam kuburnya. Nabi
ketika telah terjadi kiamat, Allah itu kan punya arasy. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini arasy itu bukan tempatnya Allah bertempat, bukan. Nah, Allah tidak membutuhkan tempat. Segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Bagaimana Allah butuh kepada segala sesuatunya? Maka Nabi Ibrahim berada di bawah sebelah kanannya arasy. Orang mau jalan ke surga itu sebelah kanannya arasy. Nabi Muhammad di sebelah kiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau yang di sebelah kiri, yang jalan arah ke neraka? Kenapa bukan di sebelah kanan? Kenapa Nabi Ibrahim yang di kanan?" Kata Nabi Muhammad SAW, agar aku melihat mana di antara umatku yang berjalan menuju neraka, dan aku akan memohonkan kepada Allah agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Jadi kalau Nabi Muhammad mementingkan dirinya, makanya orang yang akan masuk neraka terserah. Kalau Nabi Ibrahim berdoa anak keturunannya, berarti kan dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW memikirkan sampai ke akhirat. Jadi kau ada orang dan menganan awak sembahyang, itulah luar biasa sayangnya kawak tu. Lah sembahyang bu, lah sembahyang pak, ada awak kan dah, buku sambut sekali. Diingin sembahyangnya biar tu. Sembahyang mas orang jajak orang je. Kalau dah ada ayat ko, dah baal. Men ayat waduh salah. Di orang yang sayang kawan bukan mainan lah makan. Dah itu loh. Bersobok jawab lalamu dah bersuruh, bersobok jawab ali sehat-sehat saya kabar cili. Itu loh sayang ni kawan itu loh. Orang yang sayang kawan tu dah ditanya baa intensitas kegiatan agama awak naik kau tu turun. Kalau di India tu pertanyaannya, ulama-ulama tu bukan apa kabar. Kalau dapat kan apa kabar. Kalau dia nanya kawak tu apa kuburmu? Apa? Kuburmu. Persiapan masuk kubur lah berapa persen? Baik yang quick con atau red con? Hah? Biarlah bilangnya kawak menganan saja. Ya Pak ya, antara dewa kanan kau berubahnya. Kena awak manukku tu luntan tu pacah lain. Lah syarat tu orang mengananya nyocok saya. Kiranya dia berubah dari orang nak syarat tu satu. Awak orang maka beruntunglah awak setiap amalan solatnya pindah ke awak tu, dan pahalanya tak dikurangi dah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ngejadikan orang yang mengajak kepada kebaikan, ini dapat amal dari orang yang disuruh tu, yang diajaknya tu, tanpa dikurangi pahala orang yang mengerajuan. Jadi kalau nanya kabar lamaran di mana kerajo, dan kadang di mana sekolah yang, itu dah sayangnya kawak tu. Yang sayang kawak tu, tanya sembahyang, bahas sembahyang kini. Banyak tinggal tahajud dah mulai, duha dah mulai. Itu baru sayangnya kawak. Ditanya bentuk tu berangnya kawak, apa dia asal tak berang? Masuk tanya berapa dia? Masih mati saya. Sampai milu ke bentuk tu ustaz, sampai nyu mati kau dah awak mati. Sampai nyu mati kau dah awak mati. Baru sudah tugas. Nampak awaknya melak, barangkali melak. Sampai barat kalau melak ya awak. Melak aturin ke rumahnya. Ndak kecil-kecil tu dah. Balik martabak atau rumahnya. Ndak kecil-kecil tu. Waalaikumsalam, keluar anaknya. Ibu mah di dalam, titip dari ibu. Dari siapa bu? Dah dari ibu aduh. Nyomelailah awak mantan martabak. Aman tu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah seumur hidupnya makan tu surang. Nah kau kan aku dapat kau makan surang sama. Lah bakawana makan kurang jatah awak.
Nabi Ibrahim tidak. Kalau di rumah beliau ada makanan dan beliau makan sendiri, beliau akan keluar dari rumahnya, cari sejauh 3 kilometer dari rumahnya. Tidak masuk urat, barunya makan di bininya saja. Itu Nabi Ibrahim. Kalau dia makan, tapi orang satu makan. Nabi Ibrahim tidak pernah makan surah. Bab makan saja tidak pernah hanya surah, apalagi bab ibadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim merayu Allah taala, Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, Engkau yang mengabulkan segala doa. Engkau yang mengabulkan segala doa. Awak doa, tidak tahu awak bila doa kau Allah kabulkan. Ada orang doa 2004 balik, doa 2009 balik, bila dikabulkan tak tahu. Di doa tu kini bab dikabulkan tu urusannya Allah. Jadi agak-agaan. Kalau dia agak-agaan, Allah bila mengabulkan doa awak saja jadi Tuhan langsung. Karena Tuhan itu yang terjadi, yang diinginkan terjadi. Tak bisa Allah tu kalau aku teragak tu kata Allah. Ada teragak-teragak. Jadi apa yang Allah inginkan jadi. Awak ia teragak-teragak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan penting tak ko solat ko penting. Mangko 10 tahun umur anak dak namo sembahyang itulah boleh diracik rotan. Tanda sayang ke anak. Kalau anak umur 10 tahun dak dirotan, tunggulah jo kadang ikut. Mulai dia remaja, SMP, SMA dia dak ke sembahyang. Kuliah karajo, bini, berakinya, beranak, tak akan sembahyang. Luar biasa hari itu kegiatan manusia untuk meninggalkan solat itu, Masya Allah. Berapa tahun yang lalu, aku ke Jakarta, je bus. Bus itu penuh tu. Sadonya sembahyang, enggak. Padahal sembahyang lagi diskon tu. Tak 5 kali, lagi 3 kali dia. Subuh tagak solat, zuhur jo asar bisa di jamak, maghrib jo isya bisa di jamak, dan sembahyang tidak. Jadi kalau bentuk itu keadaannya, tapi mereka kalau terjadi masalah dia untuk pacaban minyak abi ni, ya Allah tolong. Kecil malaikat kan dipangan orang bentuk Allah. Dia untung malaikat tak punya nafsu bentuk awak. Kalau malaikat punya nafsu bentuk awak, la ilaha illallah. Diganti mungkin tak faham. Jadi kalau awak merasa membutuhkan Allah Ta'ala, solat. Rajab itu bulan memperbaiki kualitas solat. Syakban itu awak mulai merasakan nikmatnya solat. Sampai beko masuk Ramadan, amal tu cuma 2 saja. Kau tak banyak sembahyang, banyak tilawat Quran. Tak banyak lalu tu. Nya puasa tapi lalu, siap subuh lalu, dua sebalik. Zuhur ke masjid itu lalu aja puasa. Berapa lalu siapa? Puas lalu orang puasa tu ibadah. Dia awak ambil dalil kan sesuai dengan nafsu awak. Jadi kalau awak perbaiki kualitas solat itu, maka terasa nikmat solat tarawih. Bahagia terasa nikmatnya cuma 1 tahun sekali ya tu. Dalam 2 balik bulan cuma 1 kali. Bila awak akan menikmati solat yang lama, solat yang panjang tu bila akan dinikmati. Jadi kalau mau barangkali cuk, lapangnya dalam Ramadan Ustaz. Kadang-kadang jawab lah di tempat kami ada lain ceramah ke ceramah, saya tarawih berapa jam? Tidak ada dulu cuma ceramah ada malam 30 ustaznya, subuh 30 ustaznya, tambah katib Jumaid 60, katib Rayo C 65 ustaz tibu ke musaji itu anda aja tambah jamaah sudah tu. Paket Ramadan sekian dah balik lah. Aku berhari yang lalu tadi malam Rasulullah sembahyang. Di paket Ramadan itu 1 Ramadan itu 1 hari 1.200.000. Mulai dari ceramah
subuh, kemudian untuk pembuku, ceramah tarawih, imam tarawih, itu 1.200.000 sehari, kali sebulan, hampir 10 juta piti habis. Lalu tambah jamaah musajinya, tidak, kamu mau piti. Ini imam cari rancak dan punya hafal Quran banyak, kau dapat hafiz rancak mana? Buat sembahyang lama-lama. Karena sembahyang lama tu ada cuma beko di bulan Ramadan. Mau 8 silahkan, mau 20 boleh. Mau 2 rakaat salam jadilah, ampe-ampe boleh aja. Nampak kau tarawih lah. Tapi cari imam gaji, agilah pula imam tu lebih gadang. Tak usah bicara Ramadan. Awak beko kadang-kadang kesal. Bapak ibu, ambo ceramah tak lama lah. Karena di musajid jalan mau ditunggu lah. Ya Ustaz pandai belum kosong. Ayo. Apa Ustaz ceramah boleh mini tak satu tarawih jawab saja. Kan awak kesalnya dia. Kamu satu pakai Ramadan petang cik tu aja. Jadi tak usah ceramah Ramadan ni banyak, bukan apa melarang dah. Cuma ambillah kesempatan daripada bapak ibu ceramah banyak-banyak, ambil anak-anak stay pick, jadikan imam. Sebelum tarawih ada waktu setengah jam, betulkan baca Al-Quran awak. Al-Fatihah dibetulkan, bacaan tahiyat dibetulkan. Itu gunanya. Sehingga awak solat tu tambah nikmat. Habis kau kadang ceramah, baca ceramah Ustaz tu, lawak lucu Ustaz tu. Baca ceramah Ustaz tadi, Ustaz tu pemerang. Tak ada yang dibuat pulang awak. Dalam barang 10 tahun awak Ramadan untuk itu. Itu ke itu saja. Tidak ada yang tambah lah. Dia bukan nama melarang ceramah Ramadan kan. Ustaz dah penuh ceramah Ramadan, kamu nak tahu penuh atau tidak? Mana minta cepat surang, kita tahu surang macam. Kalau beradu Ustaz mana dulu? Kamu nak cepat Ramadan apa? Aku jalan Ustaz jadi sore tolong di kanan. Kalau tidak kanan sore boleh di bawah. Jadi tidak mesti penuh awal ceramah Ramadan awal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, di waktu lah bunyi, awak cubalah tanya hati awak. Pernah awak mendoa ke Allah Taala supaya awak memang betul-betul menjaga solat istri awak, suami awak, adik kakak awak, anak awak, cucu awak, kemenakan awak, sampai di mana awak mendoakannya supaya dia menjaga solat. Alaylah labara banyak ayat mata meniti untuk mendoakan. Aku perkara yang tak pernah akan dibahas atau jarang akan dibahas. Nah perkara itu luar biasa. Awak mati jangan sampai rekening pahala awak habis. Kalau awak mati rekening pahala awak bertambah. Tahu kenapa? Karena awak mendidik anak awak untuk solat. Bekonya punya keturunan, dia didik lo anaknya solat. Dia punya keturunan lo. Sampai beko pahala solat tu pindah ke awak selalunya. Macam Nabi Muhammad SAW tu pahala tu ke beliau selalunya. Siapa orang yang pertama menerima dakwah beliau? Sayyidina Abu Bakar. Di seluruh kebaikan umat kau beko sebelum masuk ke Nabi Muhammad, Abu Bakar masuk dulu. Sebab ini orang pertama yang masuk Islam. Kemudian ini orang pertama yang mendakwakan Islam. Diberhimpunlah seluruh pahala kebaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah awak kenapa untuk itu loh? Awak mati rekening pahala jalan taruh. Dari mana? Dari solat anak awak, dari solat cucu awak, dari solat kemenakan awak. Tapi kalau awak mati, anak tak sembahyang, menantu tak sembahyang, tak betul. Sekali dia tiba ke kuburan awak ketika mati, tak tiba-tiba itu dah. Kecuali belum puasa. Maka tiba, dek sagan dia orang berhasil kuburan. Kau tak tiba-tiba tu dapat. Jadi tanya-tanya lah anak awak kemati dan bisu alihkan sembahyang kalian. Tu. Tapi kalau tak, malang dah punya anak masuk. Malang punya anak nak melanjutkan sembahyang. Ambo punya kawan mau tak guru orang tua lah meninggal boleh sebut namanya almarhum Akhyarli Jalil, wali kota Padang Panjang pertama Sekda Sumatera Barat. Beliau tak punya anak sampai meninggal tak punya anak. Tapi kebaikan yang dibuatnya Masya Allah. Stay Peak itu termasuk beliau yang mendirikannya. Barang banyak orang menghafal Quran.
dari cuma kafilah MTQ di kumpulan dibuat sekolah. Beliau sempat jadi ketua yayasan. Lihat dulu orang hafal Quran di Stepik Pahalo masuk. Irwan Prayitno itu di rumah beliau kadang dulu. Kemauan Fauzi itu di rumah beliau kadang dulu. Ada kebaikan. Anak kandung ada, tapi anak didik banyak, anak angkin banyak. Jangan berputus asa. Kami ada anak Ustaz 5 anak sampai kini lah, tidak ada masalah tu. Karena anak yang dimaksud itu bukan anak kandung saja, anak angkat, anak didik. Kalau ajarkan kebaikan, pindah pada orang. Jadi jangan berputus asa lo. Kalau ada di keluarga awak sampai kini lo punya anak lain, tidak ada masalah. Baranak atau tidak punya anak, asal taat selamat. Banyak anak tidak taat, tambah ternyayunya. Jadi yang pokoknya awak menjaga solat, awak jagolah. Baca cara menjaganya 3. Ini nih. 3. Yang dijago 3 tu. Yang pertama jago waktunya. Jago waktu. Baru sahur awak tapik waktu. Baru sahur. Kalau dapat tapik waktu, alhamdulillah. Almarhum Ki Haji Arifin Ilham, Ustaz Arifin Ilham, beliau ngatuan karaju ambo dak dur. Ambo pemimpin majlis zikir, ambo pemimpin pondok pesantren, ambo punya musaji, rumah ambo dalam komplek musaji Azikra Sentul. Tapi menjaga solat berjamaah hampir puluh hari, ndak tertinggal takbiratul ula jo imam bari itu. Tak ada kerja Pak. Usahalah jalan, pondoklah jalan, musaji awak punya, komplek perumahan tu awak punya. Hampir puluh hari saja menjaga solat berjamaah tapi waktu balik atau beliau. Tak boleh awak, itulah kiai tu. Itulah kiai tu Pak. Tak kiai tu ahli zikir tu. Yang penting berusaha menjaganya waktu. Yang kedua, jago tampik. Tampik terbaik itu masjid, musola, surau, langgar. Rumah Ustaz, rumahku untuk solat sunat silakan. Untuk solat wajib, iya masjid. Kalau sakit, itu uzur namanya. Kalau sakit, kalau hujan lambe, angin kancang, tak bisa kamu saji Rasulnya tu ada rumah saja. Tapi kalau bisa, masjid itu lebih baik. Dan pahalanya berlipat ganda. Di rumah tidak ada wak dapat amin bersama imam. Di rumah tidak ada wak dapat pahala meluruskan saf. Oh lain Ustaz di sinetron, apaknya imam, bini makmum, anak-anak makmum. Anda ada dalil itu tu. Itu sinetron. Dia kamu tidak pernah Nabi Muhammad membuat solat berjamaah di rumah. Sama ibunda Aisyah, sudah tu Fatimah jadi makmum, Ali jadi makmum, dah ada dah. Masjid tempat terbaik. Satu waktu, yang kedua tempat. Banyak di rumah tak bisa tidur. Langkah kaki kamu saji pahala. Dosa berkurang. Orang yang jalan ke masjid sebelum azan itu dapat cahaya pada hari kiamat macam cahaya matahari. Macam cahaya matahari. Kalaulah azan macam cahaya bulan. Kalaulah iqamah macam cahaya bintang. Adakah sudah tulis Pak? Ingin cahaya tarang pada hari kiamat sebelum azan atau setelah azan atau setelah iqamah? Setelah itu tak tulis. Kalau ibu-ibu yang terbaik di rumah. Tapi kalau lingkungannya nyaman ke masjid boleh. Dilarang bersoak. Tak boleh. Tapi kalau ibu-ibu kamu saji apa-apa tidak rugi. Jadi kalau ibu kamu saji, apa kamu saji, anak bujang kamu saji, minantua kamu saji, dapat pahala lebih banyak. Kalau apa-apa salat berjamaah 27, ibu apa ada 7 lain. Tapi kalau apa-apa di rumah tidak ada nilainya tu. Tak ada penambahannya tu. Jadi laki-laki solehah tu. Jadi awak kamu saji, suami ibu kamu saji. Alamu dari Ustaz sekali-sekali bawa subuh, sekali-sekali bawa maghrib. Yang ketiga, caranya berjamaah.
Caranya berjamaah. Oh, awak dalam perjalanan musajid dah bersuruh tu. Lah dicari tampik tak ada nampak. Cuma ada tanah lapang. Solat kat situ boleh? Boleh. Nah, caranya berjamaah. Karena Nabi Muhammad SAW alun pernah solat wajib seorang lain. Selalu berjamaah. Bahkan sakit pun tetap didudukkan dalam saf. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau awak dah berusaha menjaga solat, tak terasa nikmatnya solat. Di tiga caranya. Yang pertama jaga waktunya, dan kedua jaga tampiknya, dan ketiga jaga caranya. Waktunya di awal waktu, kemudian tampiknya di musajid, musola, surau, langgar. Yang ketiga caranya berjamaah. Nah, bunyi. Angkongnya Ustaz 5. Orang yang menjaga solatnya, satu, rezekinya murah berkah, tidak payah mencarinya dah. Yang kedua, Allah selamatkan dari pertanyaan dan siksa kubur. Yang ketiga, mendapatkan catatan dari tangan kanan. Yang keempat, melintasi sirat seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Kau keuntungan orang yang menjaga solatnya dengan 3 cara tadi itu. Kalau tidak dijaga, sebaliknya rezeki payah mencarinya. Kok dapat hak orang tak makan lo. Yang kedua, dikubur merasai. Alah kani tanya, kani nyanyak dikubur. Dan ketiga, catatan dia kira mereka di tangan kidal. Awak, mohon maaf, dia kira tangan kidal dia orang merah tak? Walaupun tak sengaja punya bangunnya kok. Tak sengaja Pak, pasti merah tak? Kau malaikat bagi tangan kidal apa kilo? Tak ada berdiri dia kata. Habis nan kampe melewati jembatan sirat tu pasti jatuh ke bawah. Kalau kolam air di bawah tak apa, aku teraku Pak. Yang kelima, tak masuk surga tu. Kalau orang itu masuk surga tanpa hisab, dia dah masuk surga. Di doa yang singkat pada sore Ibrahim, sore kampir pada ayat kampir pula. Mudah-mudahan awak doakan Allah, awak dijaga Allah supaya menjadi orang yang menjaga solat dan anak keturunan awak macam itu pula. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.